Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, pelajaran SKI pada hari ini memasuki bab 6, yaitu tentang kisah Musa alaihissalam dan Raja Fir'aun. Sebelum pembelajaran, marilah kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama yang akan Bu Guru bahas yaitu tentang kehebatan Nabi Musa alaihissalam. Anak-anak perlu ketahui Nabi Musa mempunyai seorang ayah yang bernama Imron. Sedangkan ibunya bernama Yukabat. Sebagai seorang ibu, Yukabat sangat sayang kepada Musa. Di mana Nabi Musa lahir? Nabi Musa lahir di kota Mesir, bagian dari Bani Israel. Nah, pada saat Musa lahir, Mesir diperintah oleh seorang raja yang sangat kejam dan sombong. Dialah Raja Fir'aun dari Bani Israel. Suatu hari datanglah ahli nujum kepada Raja Fir'aun. Ahli nujum berkata, akan lahir bayi laki-laki, dan bayi itu akan membinasakan Raja Fir'aun beserta seluruh kerajaannya. Mendengar hal itu, Raja Fir'aun marah, memerintahkan seluruh tentaranya agar supaya setiap ada bayi laki-laki yang baru lahir disuruh untuk membunuhnya. Nah, pada saat itu Nabi Musa baru lahir. Ibunya sangat ketakutan karena pasti anakku nanti akan dibunuh oleh Raja Fir'aun. Akhirnya ibunda Nabi Musa yaitu Yukabat memutuskan untuk Nabi Musa diletakkan di dalam keranjang. Selanjutnya bayi Nabi Musa dihanyutkan ke sungai Nil. Dengan penuh ketawakalan kepada Allah, memasrahkan diri kepada Allah, berharap agar supaya anak tercinta yaitu Nabi Musa alaihissalam dapat selamat. Setelah dihanyutkan di sungai Nil, ternyata bayi itu ditemukan oleh istri Raja Fir'aun yang bernama Asia. Lalu dibawalah pulang Nabi Musa ke istana Raja Fir'aun. Raja Fir'aun mengetahui istrinya membawa bayi laki-laki yang baru lahir, memerintahkan agar supaya bayi tersebut untuk dibunuhnya. Tetapi Asia meminta agar supaya bayi yang baru ditemukannya itu untuk dirawatnya. Karena istrinya yang sangat disayangi meminta, akhirnya dikabulkanlah bayi itu untuk dirawatnya. Akhirnya Nabi Musa tinggal di istana Fir'aun. Nah, ternyata Nabi Musa hanya mau disusui oleh Yukabat. Dan ternyata Yukabat adalah ibu kandungnya sendiri. Dan Yukabat sangat senang karena bisa bertemu dengan anaknya.
Yokabed mendapat upah menyusui dari Asiah, istri Raja Fir'aun. Musa diasuh dengan penuh kasih sayang oleh Asiah sampai dewasa. Musa tumbuh dengan cerdas, kuat, dan menjadi anak yang sabar. Jika berkelahi, Musa selalu menang. Musa selalu membela kepada kaumnya yang lemah. Semakin hari, usia Musa semakin menginjak dewasa. Musa beriman kepada Allah, taat kepada Allah, berakhlak mulia, berbuat baik kepada siapapun. Namun terjadi sesuatu yang mengharuskan Nabi Musa membunuh seseorang. Seseorang itu berasal dari anak buahnya Raja Fir'aun. Karena Nabi Musa membantu kepada kaumnya yang lemah, Nabi Musa ketahuan membunuh dari kaumnya Raja Fir'aun tersebut. Walaupun pada saat itu Nabi Musa berusaha membela seorang Bani Israel yang lemah, tetap saja Raja Fir'aun marah. Akhirnya Raja Fir'aun meninggalkan istana Raja Fir'aun. Akhirnya Nabi Musa menikah dengan seorang putri yang merupakan putri dari Nabi Syuaib yang bernama Safra. Setelah itu Nabi Musa mendapat perintah pertama dari Allah di Bukit Tursina. Dan Nabi Musa, jika anak-anak ingin mengetahui di mana kita dapat menemukan kisah Nabi Musa dalam Al-Quran, yaitu terdapat dalam surat Toha ayat 13. Nabi Musa diperintahkan berdakwah kepada Fir'aun. Akhirnya berangkatlah Nabi Musa ke Mesir. Nabi Musa diberi beberapa mukjizat. Apa saja mukjizat Nabi Musa? Yang pertama adalah berupa tongkat. Dan tongkat itu merupakan pemberian dari Nabi Syuaib alaihissalam. Tongkat itu seizin Allah bisa berubah menjadi ular besar. Ular itu dapat mengalahkan ular-ular tukang sihir. Tongkat itu juga bisa membelah laut menjadi daratan. Selain itu Nabi Musa juga dapat mendapat mukjizat lain, yaitu ketika mengepit kedua tangannya ke ketiak, lalu dikeluarkannya kembali, tangannya menjadi putih bercahaya. Nabi Musa diberi kitab suci oleh Allah, yaitu berupa kitab Taurat. Anak-anakku sekalian, demikianlah tadi penjelasan tentang kehebatan Nabi Musa alaihissalam. Demikian anak-anakku sekalian, marilah pembelajaran ini kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Tetap jaga kesehatan, jaga kebersihan, patuh kepada kedua orang tua. Semangat anak-anakku sekalian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.